Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Kembali lagi di pelatihan ITEBS. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pemodelan dan desain bangunan bertingkat struktur baja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis bangunan tahan gempa sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019. Nah, pertama-tama kita input data percepatan gempa terlebih dahulu, baik dari periode pendeknya maupun periode 1 detiknya. Nah, ini teman-teman bisa dapat dari website PU yang telah kita download, kemudian juga kita buat respon spektrumnya. Nah, untuk periode pendek di Depok sendiri, yaitu sekitar 0,94 gram, kemudian untuk periode 1 detiknya 0,47 gram. Nah, kemudian kita cari koefisien situsnya FA maupun FV-nya. Nah, dari tabel 6 dan juga tabel 7 melalui metode interpolasi. Nah, kelas situs dari yang kita dapatkan atau kita gunakan itu maksudnya hasil dari analisis geoteknik itu kelas situs D atau tanah sedang. Nah, sehingga untuk mencari FA di mana S-nya atau periode pendeknya di antara 0,75 dan 1, kita gunakan metode interpolasi sehingga didapat FA-nya 1,123. Ini untuk rumusnya. Kemudian untuk EV-nya, karena periode 1 detiknya dia 0,43, maka dia berada di antara 0,4 dan 0,5. Maka kita pilih interpolasi sehingga didapat 1,963. Nah, setelah itu kita hitung percepatan desain periode pendeknya atau SDS-nya melalui rumus berikut sehingga didapat untuk SDS tersebut 0,7 gram dan untuk SD 1-nya 0,57 gram. Nah, setelah kita tentukan percepatan desainnya, kita tentukan T0-nya dan juga TS-nya. Nah, setelah itu kita input parameter gempanya. Berhubung kita menggunakan atau mendesain bangunan ini untuk jenis kantor, maka pada SNI 1726 tersebut faktor keutamaan gempanya itu 1 atau dia berada pada jenis kategori risiko 2 gitu. Nah, setelah itu kita tentukan koefisien modifikasi responnya dan juga faktor kuat lebih sistem dan juga faktor pembesaran defleksi. Ini teman-teman peroleh dari SNI gempa tersebut, di mana untuk bangunan sistem rangka pemikul momen khusus untuk baja itu R-nya atau reduksinya 8, omega 0-nya 3, dan CD-nya 5,5. Nah, ini teman-teman bisa dapat pada SNI. Kemudian kita juga tentukan nilai CU-nya atau koefisien batas untuk periodenya. Ini melalui tabel 17, di mana kan SD1-nya itu kita dapat 0,57 gram. Maka di mana ketika dia lebih dari 0,4, maka gunakan CU 1,4. Nah, setelah itu CT-nya juga, berhubung di sini kita menggunakan rangka baja pemikul momen, ini untuk baik itu untuk pemikul momen khusus, menengah maupun biasa. Maka kita masukkan CT-nya 0,0724, X-nya 0,8, kemudian tinggi bangunan kita kan tiap lantainya 3,1. Maka untuk totalnya itu 9,3 meter. Nah, setelah itu diperoleh periode fundamental pendekatannya melalui rumus berikut sebesar 0,4 detik
kemudian periode maksimumnya 0,6 detik. Nah, berbeda dengan kasus sebelumnya di mana bangunannya 4 lantai dengan tingginya 3,4 meter tiap lantainya, dan juga ada 3,6 meter untuk roofnya. Itu kan periodenya tinggi, yang artinya semakin besar, semakin tinggi bangunannya, maka periodenya akan semakin tinggi, baik itu dari periode fundamental pendekatannya maupun periode maksimumnya. Dan juga yang mempengaruhi ini adalah sistem yang kita gunakan gitu. Dimana kan di sini rangka baja pemikul momen itu artinya dia lebih nilai X-nya lebih tinggi gitu, artinya dia lebih fleksibel lah untuk bangunan tersebut dibanding dengan yang menggunakan bracing atau dengan bracing terkekang atau juga menggunakan sistem ganda seperti yang kita lakukan kemarin. Itu tentunya bangunan tersebut lebih kaku gitu. Nah, dari hasil tersebut kita buka e-tabs, kemudian kita lakukan display untuk melihat model partisipasi massanya. Kita pilih structure output, model ini, kemudian dan juga base reaction kita checklist, dan story force-nya ini untuk menganalisis story force-nya, dan juga kita lihat mass datanya. Ini by story saja. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita ganti ke modal partisipasi mass rasio. Nah, di sini kan dari modal 2 saja dia udah lebih dari 90% ya partisipasi massanya. Dan untuk arah Y-nya itu dari modal 1. Berarti yang kita gunakan kan pada awal desain itu 50 modal. Nah, berarti di sini untuk bangunan yang ketinggiannya cukup rendah gitu, nah itu cukup gunakan modal yang sedikit saja karena kemungkinan besar dia sudah mencapai 90%. Kemudian kita pilih copy, masukkan ke dalam Excel. Oke. Nah, dari tersebut periode pakai arah X-nya itu 0,6 karena dia hasil perhitungannya telah melebihi periode maksimumnya, dan juga arah Y-nya kita gunakan sama. Kemudian kita masukkan dak masanya. Kita pilih mass by story, kita pilih ini, kita copy lalu kita masukkan ke dalam Excel. Oke. Kita lihat untuk masanya. Untuk perhitungan massa ini kan cukup hitung dari lantai atasnya saja. Untuk basement kan dia tidak ikut tidak diperhitungkan gitu. Nah, setelah itu didapat gaya dasar seismik hasil hitungannya sesuai dengan rumus yang ada itu 922 kN. Nah, kemudian kita masukkan garis dari e-tabs-nya, pilih base reaction, kemudian pilih gempa X dan juga Y. Nah, ini untuk RX-nya. Oke. Dan ini juga. Oke, nah berarti di sini perlu dilakukan faktor penskalaan ya. Ini untuk faktor penskalaan awalnya kita masukkan.
Oke, kita pilih load case, kita pilih yang respon spektrum, kita masukkan. Ini udah dilakukannya, dimasukkan faktor penskalan awalnya. Karena dia nilainya sama ya, berarti base reaction yang tadi kita lihat tuh nilainya sama dengan yang telah kita lakukan faktor penskalan awal. Oke, kemudian kita pilih klik OK saja. Description ganti. Nah, kan sama nilainya. Kemudian kita masukkan ke dalam dasar analisis struktur untuk menentukan faktor penskalaan lanjutannya. Oke, nah ini untuk faktor skala barunya. Kita copy saja untuk arah X-nya, kita masukkan, kita unlock, kita masukkan ke load case. Kemudian untuk arah Y-nya, klik OK, kita running kembali. Oke, dan kita lihat displaynya. Kita lihat distraction. Oke, hasil koreksi item. Nah, dia kan nilainya sama. Coba selisih. Maka dia mendekati 0 atau tidak. Iya, dia selisihnya udah mendekati 0. Sekitar beda 0,007. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan analisis story drive-nya atau simpangan antar tingkatnya. Nah, di sini kan kita pilih sistem rangka pemikul momen khusus. Kemudian di sini kita pilih untuk kategori risiko 2, maka pilih yang 0,02. Nah, kemudian juga ada keterangan rangka pemikul momen dan struktur yang didesain untuk desain seismik D sampai F. Itu kita gunakan faktor redundansinya 1,4. Nah, ini teman-teman bisa lihat di SNI atau di internet di literatur. Nah, maka story drive inelastic EG-nya itu tidak boleh melebihi dari 0,0154 dari H-nya atau dari tinggi bangunan tersebut. Kita lihat ke display, kemudian story response load. Kita pilih dia CM display, kemudian kita pilih yang gempa X. Oke, nah bisa dilihat untuk kasus ini dari simpangan antar lantainya itu tidak memenuhi dari standar yang ada atau limitnya, di mana untuk drip limitnya tiap lantai itu 47 mm. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat lantai
3 saja 63 mm, lantai 2 51 mm, kemudian lantai satunya 31 mm. Nah, begitu pula untuk displacement arah Y-nya itu melebihi dari limit yang ada. Atau kita bisa melihat grafik di sini. Nah, harusnya drip limitnya itu berada di kanannya. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan ketika dari drip limit ini not oke? Maka kita bisa gunakan pengaku itu, bracing, atau juga dinding geser, atau dari kolomnya kita tingkatkan ukurannya. Nah sih, pokoknya bagaimana caranya agar gedung tersebut lebih kaku gitu. Yang artinya ketika gedung tersebut kaku, maka simpangan antar lantainya itu kecil, lebih kecil dibandingkan dengan gedung yang eh, lebih fleksibel gitu. Nah, bisa kita lihat saja dari periode hasil arah X maupun Y-nya itu udah melebihi dari periode maksimumnya ya. Dia udah lebih tinggi sekitar 2 kalinya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ke pengaruh V deltanya. Nah, ini teman-teman bisa utak-atik ya, bukan desain ulang lagi atau coba-coba misalnya ditambahkan bracing, ditambahkan dinding geser, atau pengaku lainnya, atau pemodelannya juga bisa dimodelkan tangganya gitu. Soalnya kalau tangga itu dia kalau di ITEPS dia bersifat sebagai bracing gitu. Kalau ITEPS-nya anggap tangga itu sebagai pengaku. Oke. Nah, kita masuk ke pengaruh P deltanya. Atau P delta ini pada geser tingkat dan momen, gaya dan momen elemen struktur yang dihasilkan dan simpangan antar tingkat yang diakibatkannya tidak perlu diperhitungkan bila koefisien. Nah, ini bisa dilihat untuk di SNI-nya. Kemudian dari ketentuannya bisa teman-teman lihat. Maka dari hal tersebut, batas koefisien stabilitas gedung tersebut bernilai konstantanya 0,09. Nah, kita cek untuk stabilitasnya, pilih lagi display, kemudian klik OK saja karena kita sudah cek di semuanya. Kita pilih story force, kita pilih kombinasi service ya, beban service. Nah, ini jadi ininya top, kemudian kita masukkan dalam Excel tersebut. Nah, lalu kita lihat story force, kita pilih gempa X dulu, kemudian top, masukkan. Copy. Nah, bisa dilihat di sini dia ada yang tidak memenuhi, itu pada story 1 di mana dari batas stabilitasnya tersebut, koefisien stabilitas tersebut telah melebihi limitnya gitu. Nah, bisa dilihat kan di sini 0,0998. Nah, sedangkan
batas stabilitas strukturnya itu 0,09, maka di sini teman-teman harus desain ulang ya dari kolom, balok maupun pokoknya yang lainnya, di mana dari stabilitasnya harus terpenuhi gitu, harus kurang dari batas stabilitas strukturnya. Bila dilihat dari grafiknya di sini sudah oke untuk sorry atasnya, sedangkan untuk sorry satunya ini tidak memenuhi ya. Oke, maka teman-teman lakukan desain ulang gitu. Nah, ini untuk struktur baja ini emang lebih sulit dalam hal desainnya karena banyak sekali ketentuan-ketentuannya untuk mendapatkan bangunan yang ideal gitu. Baik dari kolomnya, baloknya, kemudian juga dari sambungannya, dari profil yang kita gunakan saja itu ada ketentuannya ya. Apakah dia profilnya langsing atau tidak langsing, kemudian dari kekompakannya apakah dia kompak atau non kompak. Dari yang tidak langsing tersebut kan juga ada kompak dan juga non kompak. Nah, untuk desain ini perlu kita gunakan yang kompak gitu. Terus juga dari sambungannya, tentu dengan kita gunakan sambungan momen itu perlu ada detailing khusus gitu, detailing yang benar-benar memakan waktu dan juga biaya. Jadi untuk desain ini tinggal disesuaikan sajalah. Kalau di lapangan itu dengan budget yang ada dan juga target waktu yang akan kita kejar gitu. Seperti disampaikan sebelumnya, di situ kan untuk sistem rangka pemikul momen khusus itu reduksi gempanya 8 ya. Nah, sedangkan untuk yang momen menengah pada baja itu sekitar 4,5 gitu. Tentu dari hal tersebut juga beda jauh. Nah, tapi di sini tidak ada, istilahnya tidak ada sistem bangunan yang paling terbaik, yaitu tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Apakah kita pengen reduksi gempanya itu tinggi, tapi dengan tentu harus detailingnya lebih rumit gitu, lebih kompleks, kemudian biaya yang juga lebih mahal, atau kita gunakan yang sistem rangkap pemikul momen khusus, momen menengah maksud saya, tetapi reduksi gempanya sedikit, namun dengan kelebihannya detailingnya biasa saja, kemudian juga biayanya biasa saja, dan juga waktu pengerjaannya itu tinggal disesuaikan dengan ya istilahnya kebutuhan yang ada lah. Tuh. Ada biaya yang harus dikeluarkan sebanding dengan kualitas yang ada gitu. Oke, nah untuk kasus ini teman-teman boleh lakukan coba-coba gitu untuk desain ulang, atau coba-coba perbesar kolomnya, atau coba ganti profilnya pakai H-beam. Sini kan pakai IWF, nah, atau tambahkan bracing misalnya. Itu bisa teman-teman modifikasi lah sampai dia desainnya ideal, seideal mungkin. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.